Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Ruang Arius Cepot, salam si Cepot, saluran informasi cerdas, elegan, praktis, orisinil dan tepat. Podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Alhamdulillah hari ini kita akan kembali hadir untuk edisi spesial membahas atau mengulik atau sekilas ya mengenal Subag Tata Usaha. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai Subag Tata Usaha secara umum bersama Kasubag, lalu yang kedua membahas mengenai Ortala dan Kepegawaian. Kali ini kita akan membahas mengenai layanan perencana dan keuangan. Nah, sobat religi, saya di sini alhamdulillah telah hadir bersama sosok yang sangat Serius. sangat humble, sangat dikenal di kalangan Kemenak. Kalau sosok ini sering kali ya warawiri di kegiatan-kegiatan baik di KUA maupun di madrasah ataupun yang lainnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Wildanur Rahman Zaini MM. Siap. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat religi, alhamdulillah beliau ini adalah orang yang paling sibuk sedunia ya, sedunia Gajah gijing mulu. sedunia Kapogor. Kalau nanya, gimana Pak Haji lagi ke KUA katanya lihat itu SBSN. Di mana di MTS negeri lagi SBSN di mana negeri dan seterusnya. Sok sibuk lah pokoknya. Sok sibuk lah. Nah, sekarang kita tanya nih beliau nih kaitannya dengan perencana dan keuangan. Nah, gini Pak Haji ya. Siap. Program kita ini kan mengenalkan Subag Tata Usaha untuk keluarga besar Kemenak, juga tentu untuk masyarakat luas. Seperti apa sih tugas-tugas Subag TU? Nah, kita kali ini akan membahas mengenai apa sih itu perencana dan keuangan dan tugas fungsinya seperti apa, dan memang ini sepertinya paling krusial di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor dan juga mungkin kantor Kemenak yang lainnya. Nah, boleh dibahas atau dijelaskan bagaimana kira-kira mengenai perencana dan keuangan. Jadi gini Om ya. Om atau apa Kang ya? Kang Cepot ya? Nah, iya boleh. Kang Cepot boleh. Jadi gini, Kang Cepot. Ya. Jadi sesuai dengan PMA ya, sorry ya. Kenapa saya selalu ngomong PMK? Karena di perencanaan keuangan itu ada dua yang kita pakai, PMA dan PMK, Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Keuangan. Ya. Nah, untuk menstruktur itu kita lihat dari PMA 19 ya, tahun 2019. Itu salah satu kantor Kementerian Agama Bogor, kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota itu adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah kabupaten. Nah, apa sih tugasnya itu? Nah, ini. Salah satu tugasnya itu adalah di bidang administrasi dan informasi. Nah, itu administrasi itu menyangkut pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan termasuk juga evaluasi program. Nah, di situ. Jadi menurut PMA nomor 19 tadi itu salah satunya adalah perencanaan keuangan. Nah, di perencanaan keuangan ini kita itu dari awal sampai akhir. Kenapa disebut dari awal sampai akhir? Karena dari mulai kita merencanakan sampai ke evaluasi program atau pelaporan. Untuk perencanaan itu ada di untuk jika sakit. Nah, bisa sakit. Kalau nggak sesuai sakit bisa sakit ya. Ada lagi kalau untuk pelaporannya adalah KIP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jadi dari awal sampai akhir itu ada di kita, termasuk juga pelaksanaannya. Apa itu pelaksanaannya tadi di keuangannya? Jadi antara sakip, lakip ya. Sakip awal, pelaksanaan anggaran sampai ke lakip. Nah, itu ada sebenarnya bukan di perencanaan keuangan ya, itu ada di lakip atau di sakip itu ada kinerjanya, ada anggarannya. Kinerjanya itu urusan kepegawaian atau ortala, keuangannya atau anggarannya ada di keuangan atau perencanaan. Jadi makanya kita berkolaborasi dengan
kepegawaian. Seperti itu, Kang. Benar. Gitu. Itu jadi ini dari hulu ke hilir dibahas ya, dirancang. Betul. Seperti apa nih program tahun ini, tahun berikutnya. Nah, kita di perencanaan itu seperti tadi, kita kan untuk Kementerian Agama Kabupaten itu kan sifatnya kebijakan teknis ya. Ya, Jadi teknis. kebijakan secara umum itu ada di pusat dan ada di Kanwil. Jadi kita itu tidak bisa juga mengajukan itu misalnya kegiatan ini anggarannya sekian di approve sama pusat atau Kanwil sekian, nggak juga seperti itu. Jadi kita mengajukan seperti ini, pusat sudah ada guidance-nya, udah aturan-aturannya. Untuk tahun sekarang program apa sih yang akan dikedepankan? Nah, tahun depan apa? Mungkin akan berbeda dari tahun sekarang, tahun ke depan, dan tahun-tahun yang akan datang. Seperti itu. Jadi kita hanya mengaplikasikan kebijakan pusat itu di dalam kebijakan teknis di tingkat kabupaten. Seperti itu. Karena dia langsung ke sasaran ya. Kaitannya dengan pusat ya. Dan kita memang mengikuti kebijakan dari pusat. Ada dampak nggak COVID kemarin tuh di 2019 sampai 2022 ya? Ke anggaran tahun ini nih, tahun 2023 kira-kira. Kalau secara anggaran untuk tahun kemarin 2 tahun itu sangat terasa sekali ya. Karena banyak sekali anggaran-anggaran yang dipangkas. Banyak kegiatan-kegiatan yang memang pembatasan ya, seperti misalnya kegiatan-kegiatan yang harus mengumpulkan massa banyak seperti raker, workshop atau dan lain sebagainya itu ditiadakan sementara. Ada moratorium. Nah, sekarang sudah ada lagi, tapi itu pun masih dibatasi juga gitu, seperti itu. Jadi ada implikasinya, ada tetap. Dan tapi ada bagusnya juga sih. Dia sekarang lebih efisien, lebih efektif tepat juga ya. Karena dengan adanya Zoom ya, itu bisa menjangkau keseluruhan. Kalau selama ini kita ada raker itu perwakilan, tapi sekarang selain perwakilan juga ada Zoom, jadi bisa lebih mengena seperti itu. Seperti kemarin Rakernas ya. Nah, betul. Ada Zoom yang diikuti oleh kepala KUA. Betul. Sebelum-sebelumnya kan tidak ada. Nggak ada. Jadi informasi pusat tuh langsung nyebar ke wilayah, ke daerah, seperti itu. Tingkat lebih kecilan. Iya. Nah, rencana untuk kita misal kalau sudah ada Rakernas, otomatis nanti ada Rakerwil. Nah, untuk raker NIS. Rakerwil, habis Rakerwil raker kabupaten. Raker kabupaten atau raker teknis ya. Ya, Rakerwil itu kan tanggal 22 sampai tanggal 23 ya kalau nggak salah. Nah, setelah itu hasil dari Rakerwil itu sebagai acuan kita untuk mengadakan raker tingkat kabupaten kota. Seperti itu. Terus sekarang nih kira-kira tahun 2023 ini ada program prestisius nggak, misal di kabupaten ya? Betul. Nah, supaya masyarakat tahu juga nih. Ya, terima kasih Kang Cepot. Kang Cepot apa Kang Hasan sih, saya bingung nih ngomongin. Boleh. Apa aja ya? Apa aja, yang penting asal jangan copet ya, bahaya itu. Jadi begini, memang setelah kemarin kita program Kementerian Agama itu adalah moderasi beragama, sekarang kita lebih mengaplikasikan lagi ke kehidupan sehari-hari, yaitu kalau nggak salah di program tahun sekarang ada namanya Desa Kerukunan. Memang kita kan kemarin sempat akan sebenarnya meneruskan launchingnya sudah, tapi akan meneruskan program Desa Kerukunan itu, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka akhirnya dipending dulu atau belum dilaksanakan. Dan insya Allah tahun sekarang ada itu program Desa Kerukunan. Seperti itu mungkin. Nah, untuk Desa Kerukunan itu ternyata setelah saya ngobrol dengan beberapa penyelenggara BIMAS, itu tidak hanya di Desa Pabuaran yang ada. Banyak. Ada beberapa desa juga. Nah, mungkin nanti kita akan buat tim dari desa untuk menentukan lokasinya tersebut. Ya, apakah tetap di Desa Pabuaran yang sudah kita kenal atau di tempat lokasi lain gitu. Nah, karena ada informasi juga ternyata di beberapa desa juga ada yang seperti itu. Seperti itu. Berarti untuk Kabupaten Bogor sebenarnya untuk program
desa kerukunan itu sudah tidak asing karena memang sudah dari dulu ya. Ya, Sudah betul, dirawat betul, oleh betul. masyarakat. Ya. Betul, betul. Alhamdulillah kita itu nggak seperti apa ya survei Sulam. beberapa itu katanya rawan atau apa. Memang betul juga kalau rawan memang ada, tapi kalau yang jadi persoalan kita mungkin hal-hal yang positifnya kurang terpublish gitu. Jadi yang dipublish itu hanya yang negatif-negatifnya saja, mungkin seperti itu. Nah, itu tugasnya Kang penutupan Hasan kecil nih, Kang gitu ya. Cepot nih yang tugasnya Nah, untuk makanya. mempublikasikan hal yang positif. Nah, betul sekali, makanya kita hadir di sini itu untuk mengangkat ya marwah Kementerian Agama dan juga apa yang telah dilakukan. Ya, betul, betul. Dan memang juga kita meminta atau mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan karena Kabupaten Bogor ini memang heterogen ya, tapi juga insya Allah kerukunannya tetap terjaga ya, karena memang banyak peran dari masyarakat. Nah, melalui podcast ini juga kita akan memberikan tentu informasi ya yang seutuhnya sesuai dengan tadi akronimnya, sarana informasi cerdas, elegan, Dan praktis, orisinil, dan tepat. Nah gitu, jadi infonya info orisinal, kan suka ada orang barang KW sekarang ya, Iya. info KW atau hoax melalui berita-berita yang medsos yang Betul, tidak betul. bertanggung jawab. Nah, melalui media ini maka kita memberikan juga informasi yang tepat untuk masyarakat Kabupaten Bogor khususnya. Nah, sekaligus juga menjawab apa sih tugas Kemenag Kabupaten Bogor gitu kan. Dan alhamdulillah untuk podcast kita ini sudah banyak tayangan dan hampir setahun ini Pak Haji nih kita nih. lumayan juga ya. Iya, kita mulai dari Ramadan tahun lalu, bentar lagi kita akan Ramadan tahun 1444. Berarti kan sudah lumayan. Iya. Nah, selanjutnya kan tadi kaitan dengan rencana program kerja ya. Salah satu tadi Desa Kerukunan akan ada mulai dimunculkan atau dijadikan program unggulan ya. Ada lagi nggak selain itu? Misal pembangunan apa gitu yang prestisius? Oh, jadi di Bimas Islam kita alhamdulillah mendapat pembangunan KUA yang bersumber dari dana SBSN. Nah, itu. Nah, SBSN itu KUA Ciawi tepatnya. Ciawi ya. Sekarang sedang proses untuk perencanaan. Insya Allah dalam waktu dekat akan proses lelang konstruksi. Mudah-mudahan mendapatkan penyedia jasa yang capable, yang bertanggung jawab dan memang bagus seperti itu. Dan itu kita serahkan kepada Pokja pengadaan. Gitu. Dan itu rencana tahun 2023 harus selesai atau bagaimana? Ya, kita karena hanya kontraknya hanya 1 tahun, ya single year, jadi tidak multi year, gitu. Jadi hanya 1 tahun. Jadi diperkirakan Oktober itu harus sudah selesai, paling lambat. Di usaha kita sih target kita Agustus beres. Dan sudah itu peresmian. katanya sih prototipe nasional atau bagaimana? Ya, prototipe. Makanya anggarannya lebih besar dari KUA lain. Yang lain ya. Seperti itu. Tipenya juga mungkin berbeda ya. Ya, kita insya Allah Tipe akan kita KUA-nya. bangun 2 lantai dengan ada auditoriumnya. Nah, itu ya Sobat Religi, ternyata luar biasa nih tahun ini. Lepas dari COVID, kita akan ada pembangunan yang menjadi prototipe nasional. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan lancar. Amin, itu amin. pembangunan KUA di Ciawi. Amin. Ya. Dan ini keluar dari perencana, kita ke keuangan sekarang. Oke, siap. Nah, kalau keuangan itu biasanya rata-rata kan ya kalau nggak gaji tukin, kalau nggak tukin LP, kalau nggak PNBP. Nah, kira-kira ada masalah atau memang lancar-lancar aja atau bagaimana ya? Jadi begini, kan belum lama itu keluar itu KMA 1178 tahun 2022. Itu tentang integrasi belanja pegawai. Integrasi apa tuh maksudnya tuh? Jadi integrasi belanja pegawai itu bahwa semua belanja 51, kalau kita sebut belanja 51 atau belanja pegawai itu ditarik
diintegrasikan semua ada di Satuan Kerja Setjen, Sekretariat Jenderal. Itu kalau di kabupaten kota itu ada di Subag TU. Jadi semua satker kalau yang selama ini di tipe masing-masing, Pendis itu gajinya di Pendis, Bimas di Bimas, penyelenggara Bimas di penyelenggara, haji di haji, termasuk satker Madrasah negeri ada di masing-masing satker. Tapi setelah keluarnya KMA 1178 itu semua gaji, semua belanja 51 termasuk yang melekat di gaji, uang makan, tukin itu ditarik ke Setjen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu sekarang kita untuk gaji itu sudah memakai aplikasi Sakti. Gaji web, berbasis web, jadi online. Nah, dikarenakan ini aplikasi baru ya, jadi masih ada beberapa kita masih bahasa kasarnya meraba-raba gitu. Bahasa kasarnya meraba-raba. Insya Allah untuk gaji induk sih nggak ada masalah ya, karena juga kita ada pendampingan terus dari KPPN. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah uang makan. Mohon maaf kepada para pegawai kita semua, terutama guru-guru yang baik itu yang di swasta maupun yang di negeri. Itu kenapa uang makan sekarang ini rada telat, karena untuk uang makan itu sekarang harus di-entry satu-satu, Kang. Harus satu-satu sekarang itu. Jadi misalnya begini, Kang Hasan misalnya bulan Januari nggak masuk 5 hari misalnya. Nah, nggak masuk 5 harinya itu tanggal berapa aja? Misalnya tanggal 4, tanggal 8, tanggal 13 harus dicentang satu-satu, diklik. Nah, berarti kalau kita ada 1.600 pegawai, ya kurang lebih itu berapa hari kita harus mengerjakan uang makan. Nah, itu pun masih juga kita terkendala lagi, PPABP kita masih 1. Insya Allah kemarin katanya mau ada tambahan, insya Allah mudah-mudahan gitu. Jadi itu yang pertama. Untuk tukin itu juga sama. Kalau tukin sisi terkendala sih enggak. Cuma ini nih laporan. Ya, laporan. Jadi kita himbau juga nih kepada para pegawai nih. Betul. Kita himbau untuk laporan kinerja jangan telat gitu. Nah, karena kenapa? Kasihan yang sudah lapor duluan. Nunggu. Ya kan? Misalnya begini, ada yang sudah lapor tanggal 4, tanggal 5. Nah, dikarenakan menunggu yang belum, akhirnya kita untuk kasih di spare waktu sampai tanggal 10 misalnya. Kalau tanggal 10 nggak ada juga gimana? Kita mau tinggal kasihan, nggak ditinggal memang kasihan yang lain yang duluan. Nah, dan keduanya juga kalau ditinggal juga ya gimana ya, khawatirnya begini, mohon maaf juga ya, khawatirnya biarin tinggal juga, toh ntar juga dibayar juga. Nah, saya khawatir ada anggapan seperti itu, menyepelekan gitu. Jadi mohon kepada yang lain, rekan-rekan semua untuk laporan kinerja, mudah-mudahan bisa secepatnya tanggal 5 itu sudah kirim, termasuk absen. Kalau dulu kan absen doang, sekarang sudah laporan kinerja. Nah, itu supaya tidak menghambat yang lain yang memang sudah mengirimkan. Itu untuk tunjangan kinerja seperti itu. Nah, ini kan berarti ada sekarang jelas nih permasalahan yang dituntut biasanya mana nih, kok belum cair-cair juga. Betul. Ternyata permasalahannya di para pegawainya sendiri ya. Betul, kayak gitu. Kayak semacam misalnya uang makan aja, ini mah dulu ya, dulu ini mah dulu. Ketika belum mau masuk aplikasi Sakti, yang sekarang sudah ribet, dulu masih gampang. Padahal dulu masih gampang, itu absen aja masih banyak yang telat. Kita minta tanggal 5, kadang tanggal 10 baru ada, tanggal 10, tanggal 15. Makanya mohon maaf, guru-guru itu kadang-kadang telat dibandingkan dengan Bimas. Jadi ketika KUA sudah keluar uang makannya, guru mah belum. Karena kenapa? Tadi telat absennya. Itu baru absen doang. Coba sekarang harus dengan kinerja. Begitu. Benar, ini perlu juga ini disampaikan. Betul. Dan memang itu realitanya ya. Jadi yang sampai yang orang keuangan selalu dituntut untuk kerja giat, segera mencairkan, tapi ternyata di bawah itu masih merepotkan. Iya, jadi kadang-kadang juga kita malu juga memang seolah-olah
ini orang keuangan kerjanya apa aja sih nih? Kayak nggak ada kerjaan aja, gaji uang makan telat, tukin telat. Nah, padahal mah bukan telat. Ya gimana kita mengerjain, datanya nggak ada, ya nggak? Nah, datanya nggak ada karena dari mereka sendiri belum nyasihin ke kita. Seperti itu. Nah itu jadi alhamdulillah nih ada kejelasan. Terus nanti hati-hati juga dengan kaitan absensi pusaka mungkin. Nah, ya benar absensi pusaka betul. Satu hati-hati, tapi kedua malah itu sebenarnya efisien ya. Jadi mereka bisa melaporkan di situ kan, langsung diakses oleh pusat. Nah mudah-mudahan dengan ada aplikasi baru nih kegiatan atau keuangan ini yang tadinya mungkin jadi masalah bisa satu demi satu terurai ya. Ya. Ada lagi kira-kira yang ingin disampaikan nih? Jadi dikit tadi seperti saya katakan itu bahwa di perencanaan keuangan itu terutama ada 3, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Pelaporan belum ditanya ya. Jadi saya tanya duluan nih. Balik nih, saya yang ditanya. Makanya tanya dong pelaporan gitu, biar komprehensif. Jadi perencanaan itu tadi selain merencanakan, jadi sebenarnya perencanaan itu kita hanya fasilitator. Jadi untuk saya itukan lagi, saya ulas lagi bahwa perencanaan itu hanya sebagai fasilitator. Jadi di raker nanti ini nih, itu ada bahan untuk perencanaan selanjutnya. Nah, kita apa yang akan kita kerjakan tahun depan. Nah, setelah ada kerjaan kita punya guidance, punya acuan, punya rambu-rambu. Oh, ini loh yang akan kita kerjakan. Setelah itu kita usulkan, tapi tetap usulan kita itu ada dari kebijakan pusat. Tahun besok ini apa nih yang akan diprioritaskan gitu. Jadi kita hanya menyambungkan antara arus bawah sama kebijakan pusat. Ketemunya di mana? Nah, itu kita sinkronisasi. Nah, seperti itu di perencanaan situ. Makanya ada revisi-revisi. Jadi ketika dari pusat seperti ini, kita pengennya ini, itu dimungkinkan untuk revisi. Nah, kita bisa revisi 1, revisi 2, pokoknya kita bisa revisi. Itu yang pertama di perencanaannya. Ada beberapa bisa sampai kita dimungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua di pelaksanaan anggaran. Nah, itu di tengah-tengah tuh. Nah, di pelaksanaan anggaran itu adanya di keuangan. Nah, keuangan ini Kang sekarang itu lebih lebih terproteksi. Karena sekarang itu sudah digital. Aplikasi. Orang luar biasa. Sakti itu namanya juga. Aplikasi Sakti. Apa itu Sakti kepanjangan? Sistem akuntansi keuangan tingkat instansi. Itu Sakti. Instansi. Salah. Sistem akuntansi keuangan tingkat instansi. Gitu. Jadi semuanya itu sekarang udah online semua gitu. Jadi tagihan namanya SPP, surat permintaan pembayaran. Itu sebagai operator. Nanti ada mengajukan di Sakti itu untuk di approve secara online juga. Ada OTP tuh oleh PPK sebagai approver, sebagai validator. Nah, setelah sama validator PPK di checklist, dicentang, berarti kan sudah disetujui. Berarti PPK harusnya tahu gitu kegiatan apa yang diminta bendahara gitu. Nah, terus setelah divalidasi oleh PPK diajukanlah ke PPSPM, di approve, OTP lagi. Jadi sekarang semua udah nggak pakai tanda tangan, pakai OTP itu. Nah, dan PPSPM juga berdasarkan PMA 32 tahun 2021 tentang pejabat perbendaharaan negara di Kementerian Agama. Nah, itu harus punya sertifikat PPK. Mantas rekan-rekan kita kemarin menjadi analis semua ya. Betul. Nah, alhamdulillah sekarang PPK di kita itu udah beberapa yang sudah bersertifikat PNT. Tinggal ada beberapa yang akan kita ajukan PPK. Termasuk bendahara juga sama, sudah bersertifikat bendahara nasional tersertifikasi, sudah punya sertifikat BNT. Jadi pelaksanaan anggaran insya Allah clear, sudah transparan. Jadi PPK harusnya sih tahu ya, karena pakai OTP. Jadi kalau dulu itu tanda tangan kadang-kadang karena tebel, kadang-kadang malas juga bacanya ya. Nah, sekarang udah bisa dilihat karena OTP. Itu di pelaksanaan anggaran. Yang terakhir adalah evaluasi atau pelaporan. Betul. Karena bagaimanapun kita kerja, bagaimanapun kita capek, itu kalau nggak ada laporan, gawe teka pakai, bener nggak? Nggak ada apa yang lo kerjain, buktinya nggak ada ya nggak? Nah, itu akhirnya berdasarkan PMA nomor 42 tahun 2006 ada namanya UWAPA.
UAKPA. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran. UAKPA. Nah, itu yang disebut yang kalau diperiksa oleh BPK tuh itu. UAKPA ya. UAKPA. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran. Nah, BPK kalau masuk yang pertama diperiksa adalah laporan keuangan. Laporan dulu, kalau laporannya oke, jilidnya bagus, dalamnya belum tentu kan. Pokoknya covernya bagus, rapi. Biasanya ya periksa gitu. Tapi kalau udah acak-acakan, udah semua diperiksa. Seperti itu. Nah, artinya di sini ketika evaluasi itu benar-benar harus sesuai dengan realisasi dan faktanya. Oh iya, Pak, harus. Ada foto-foto, ada kuitansi. Harus. Makanya kita biasanya itu sebagai PPK harusnya punya dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan. Itu. Jadi kalau alur kan kalau BPK itu atau auditor kan pembuktian terbalik ya, biasanya gitu. Jadi dilihat laporannya dulu, laporannya bagus, ntar diambil sampel, lihat ke bawah sampai terakhir di bukti kwitansi LPJ seperti itu. Nah, ini berarti Sobat Religi yang terakhir sekali itu evaluasi, jangan lupa ya. Kita harus punya dokumentasi, punya bukti-bukti yang otentik agar ketika waktunya evaluasi kita tidak lagi kerepotan ya. Artinya kalau dikerjakan dengan baik, dilaporkan dengan baik, insya Allah hasilnya nanti akan baik dan bisa jadi ada penambahan anggaran untuk bisa jadi betul. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dulu Sobat Religi ya. Sebenarnya kita pengen nanya lebih lanjut lagi. Iya, saya juga pengen ditanya lagi nih. Karena kesibukan beliau ini. Oke, siap. Juga udah ditunggu kan ya. Ada tamu yang menunggu. Dan kita akhiri dulu. Kalau memang ada yang masukan atau saran silahkan ya, nanti hubungi kita di WA Center ya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor ya. Atau mau langsung datang silahkan, mau nanya ini itu konsultasi mengenai anggaran dan lain-lain, silahkan, kita terbuka ya Pak Jian. Ya, betul. Baik Sobat Religi, rupanya itu saja, demikian kita ucapkan. Boleh nggak sedikit ngomong? Oh ya, boleh sedikit. closing statement silahkan. Jadi kepada teman-teman semua, satu pesan saya itu saya azamkan atau saya tanamkan dalam hati itu, peliharalah tempat kerjamu. Karena tempat kerjamu itu walaupun tidak membuatmu kaya, tapi bisa membuatmu hidup. Jadi apapun risikonya, apapun keadaannya, apapun situasinya, pelihara tempat kerjamu. Gitu. Kerjalah dengan profesional, bertanggung jawab, dan penuh dengan amanah. Gitu. Karena walaupun kita tidak bisa membuat kaya, tapi itu membuat hidup bisa kita bisa menjadi hidup begitu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Kang Hasan. Satu tangan closing statement ini sangat menggugah ya. Iya. Bekerja dengan jujur tadi, sesuai dengan kode etik itu. Jujur, aman, dan amanah. Oke, terima kasih Pak Haji. Terima kasih, sama-sama Kang. Sama-sama di ya. podcast ruangan. Siap. Nanti kehadirannya di episode ya. Mohon maaf juga nih Kang Hasan kalau ada hal-hal yang kurang pas gitu ya. Insya Allah ini informasinya insya Allah benar ya. Baik Sobat Religi, demikian kita ucapkan terima kasih untuk Pak Kiai Haji Wildani dari Berencana, dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam si Cepot. Salam.